Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa? Enggak. Bu Mega mengatakan bahwa PDI Perjuangan tidak menganut paham sistem pemerintahan sistem pemerintahan presidensial. Sehingga oleh karena itu kita tidak mengenal istilah oposisi, apalagi menggunakan sistem oposisi. PDI Perjuangan Ibu Mega kemarin jelas ya, kalau pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo, prinsipnya Ibu Mega tidak ada kendala psikologis secara pribadi. Saya adalah orang yang meyakini bahwa Prabowo sudah bertemu dengan Megawati dan secara diam-diam tanpa diekspos oleh media massa. Mereka berjalan tanpa ajudan dan lain-lain. Saya yakin itu sudah ada pertemuan. Ya. Karena hubungannya adalah hubungan antara Megawati dengan Prabowo. Ini kan sama dengan hubungan antara Sumitro dengan ayahandanya Prabowo, Sumitro Djohadikusumo, dengan Soekarno dulu. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya kembali mereaksi beberapa buah video terkait dengan informasi politik tanah air, dan kali ini masih datang dari Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum Partai PDI Perjuangan. Seperti berita yang beredar di publik bahwa Megawati Soekarnoputri berencana bertemu Presiden Prabowo Subianto. Namun hal itu masih menjadi sebuah rahasia dan kita belum tahu kapan rencana itu bakal terrealisasi. Namun baru-baru ini ada satu pernyataan dari seorang bapak yang mengungkapkan bahwa sesungguhnya dia punya keyakinan bahwa Megawati Soekarnoputri dan juga Prabowo Subianto telah bertemu secara diam-diam dan tanpa diekspos media. Dan bahkan ia pun mengungkapkan bahwa Megawati dan Prabowo sama-sama bertemu tidak didampingi atau dihadiri juga oleh para ajudannya ataupun orang-orang terdekatnya, sehingga informasi ini tidak bocor keluar. Apakah benar Megawati Soekarnoputri dan juga Prabowo Subianto sudah bertemu atau memiliki agenda pertemuan yang tidak diketahui oleh publik? Tentu ini masih menjadi sebuah misteri dan perlu untuk dibuktikan. Dan juga baru-baru ini salah satu elit dari Partai PDI Perjuangan, Ahmad Basara, mengungkapkan bahwa sesungguhnya posisi PDI Perjuangan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan diri bukan sebagai oposisi pada zaman SBY, tetapi sesungguhnya mereka mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, namun tidak menempatkan kadernya untuk menjadi salah satu menteri di kabinet Prabowo Subianto. Baik, seperti apa statement atau pernyataan dari para pihak terkait hal ini? Mari kita ikuti video-videonya. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa? Enggak. Lah tapi saya bilang, Mas, kita kan boleh dong. Saya ketua umum, kamu ketua umum. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama. Bukan sombong. Nah, padahal dia senang saya masakin nasi goreng. Udah lama ada yang ngomong, Bu, ada yang udah minta nasi goreng. Minta nasi goreng. Loh, aku lagi mumet, anak-anakku banyak yang gak jadi. Lah memangnya gak boleh? Ya boleh. Tapi kan prinsip, Mas, bene wae aku nang kene wae, situ sono rame-rame. Apa aku ngerusui situ kan ya enggak tau. Kalau aku perlu situ kan ya enggak perlu ketemu tau. Aku bisa kok ngirim orang. Kita sama-sama ketua umum le. Lah masa terus kayak beda. Saya Bu Mega mengatakan bahwa PDI Perjuangan tidak menganut paham sistem pemerintahan sistem pemerintahan presidensial. Sehingga oleh karena itu kita tidak mengenal istilah
oposisi, apalagi menggunakan sistem oposisi. Bu Mega mengatakan dalam filosofi negara Pancasila, esensinya itu adalah gotong royong. Nah, sehingga perjuangan akan menjalankan perintah ideologis Pancasila itu untuk menjalankan prinsip gotong royong. Oleh karena itu, Bu Mega mengatakan PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, namun tidak mengirimkan kader garis miring anggota PDI Perjuangan sebagai anggota kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Lalu Ibu menegaskan posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2024 sampai 2014 yang lalu. Mengapa demikian? Karena kata Bu Mega lebih lanjut, saya memiliki hubungan persahabatan yang panjang dan baik dengan Pak Prabowo. Ibu menyebutnya Mas Bo. Oleh karena itu, persahabatan yang panjang dengan sangat baik hingga hari ini akan menjadi fondasi sarana komunikasi dan koordinasi saya dengan Mas Bo dalam kapasitas sebagai sesama tokoh bangsa. PDI Perjuangan Ibu Mega kemarin jelas ya, kalau pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo, prinsipnya Ibu Mega tidak ada kendala psikologis secara pribadi ya. Mereka bersahabat antara tokoh seorang Ibu Mega yang ketua umum PDI Perjuangan yang menang Pileg, Pak Prabowo ketua umum Gerindra yang menang Pilpres ya. Tidak ada persoalan, bahkan tidak bermusuhan, bahkan bersahabat dengan diplomasi nasi goreng. Cuma pertemuan kedua beliau, saya menangkap jangan dikerangkakan dalam kerangka mau koalisi. Berikan kesempatan pertemuan kedua beliau original, nggak usah didesain, nggak usah terlalu dikonstruksikan untuk masuk kabinet misalnya. Pertemuan itu baik, apalagi dengan tujuan yang baik antar kedua tokoh akan memberikan kesejukan dalam program dinamika bangsa ini ke depan. Menurut saya yakin pasti akan ketemu. Kalau pertemuan itu terjadi, maka ada pertalian batin dan pertalian pikiran antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Pak Prabowo akan mengerti posisi Ibu Mega yang juga mengusung calon presiden Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang kalah dengan Pak Prabowo. Kemudian Pak Prabowo akan memahami itu, Bu Mega pun akan memahami Pak Prabowo yang jadi presiden yang begitu berat harus menyelesaikan berbagai persoalan luar dan dalam maupun daerah dengan 280 juta penduduk Indonesia dengan berbagai program dan dinamikanya. Dukungan kepada Pak Prabowo itu pasti dilakukan dalam tentunya kerangka dukungan selama itu dalam cara pandang ideologi Pancasila, baik ideologi yang statis, dasar negara, filosofi Groslah, maupun ideologi yang dinamis. Bagaimana Pancasila ditaruh di Kementerian Pertanian dengan kedaulatan pangan, bagaimana Pancasila ditaruh di tengah laut dengan pemanfaatan sumber kelautan, bagaimana Pancasila ditaruh dalam pengelolaan sumber daya mineral, bagaimana Pancasila ditaruh dalam aspek pengelolaan kesehatan, pendidikan, dan yang lainnya. Jadi dukungan lebih bersifat selama itu program-program yang didasarkan Pancasila untuk tetap kuatnya NKRI dan berpihak pada kepentingan rakyat. Pasti PDI Perjuangan tidak akan a priori dan tidak akan nyinyir, tidak akan waton suloyo. Kritis pasti konstruktif, kritis PDI Perjuangan pasti argumentatif, kritis PDI Perjuangan pasti memberikan persandingan-persandingan solusi. Intinya PDI Perjuangan akan mendukung Pak Prabowo dengan cara yang benar dari cara pandang Pancasila, NKRI, dan kepentingan rakyat. Apakah di dalam atau di luar pemerintahan, Ibu Mega akan memutuskan selaku ketua umum maupun tentunya akan dibahas di Kongres Partai. Tetapi demi iklim demokrasi yang sehat, ada kecenderungan PDI akan memberikan dukungan di luar pemerintahan.
ya, supaya fungsi check and balance di parlemen terutama itu berjalan dengan baik. Dan saya kira Pak Prabowo juga sudah menyatakan di beberapa pertemuan dukungan lewat di luar pemerintah. Itu hal yang sehat buat demokrasi, yang intinya secara substansial kesejahteraan rakyat akan semakin terjamin. Saya kira itu. Saya adalah orang yang meyakini bahwa Prabowo sudah bertemu dengan Megawati dan secara diam-diam tanpa diekspos oleh media massa. Dan mereka berjalan tanpa ajudan dan lain-lain. Saya yakin itu sudah ada pertemuan. Ya. Karena hubungannya adalah hubungan antara Megawati dengan Prabowo. Ini kan sama dengan hubungan antara Sumitro dengan ayahandanya Prabowo, Sumitro Djahadikusumo, dengan Soekarno dulu. Hubungannya juga pasti ada pasang surut. Sama dengan hubungan Megawati dan Prabowo, ada pasang surut. Tapi ketika ada musuh bersama, maka mereka akan bersatu, begitu, Bung. Berarti rencana pertemuan antara Anies dengan Ahok ada sesuatu, katanya. Katanya sebulan lagi, dan saya menghitungnya tinggal 4 minggu. Itu digerakkan oleh faksi dari PDI Perjuangan yang lain, bukan faksinya Mega. Saya sampai saat ini tidak yakin, belum menemukan rumusnya bahwa Anies Baswedan akan dijadikan calon presiden oleh PDIP. Untuk menjadi calon gubernur aja tidak. Jadi belum ketemu nih rumus. Walaupun panjang, kali lebar, kali tinggi, kali kuadrat, saya belum temukan itu. Jadi menurut saya PDIP akan tetap mengusung kadernya. Dan nggak ada, menurut saya waktunya adalah waktunya Puan, bukan waktunya yang lain. Karena kondisi Megawati yang besok itu 10 Januari akan berulang tahun, pada Januari ini akan berulang tahun, menjadi ulang tahun yang ke-78 tahun. Barangkali ini adalah akhir dari senjakalaning Megawati. Ya, apakah kemudian dalam kongres nanti akan dibuat semacam tetap menjadi ketua umum, ketua hariannya Puan Maharani, atau dia akan ditempatkan ada perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga untuk majelis, menjadi ketua majelis tinggi seperti posisi SBY di Partai Demokrat, dan Puan Maharani menjadi ketua umum. Karena belajar dari pengalaman Pilpres kemarin, elektabilitas atau popularitas itu tidak menjamin dalam kasus Ganjar Pranowo. Di satu sisi sama dengan elektabilitasnya Pramono Anung, ya, yang tidak dianggap atau dianggap sebelah mata oleh kubunya Kim Plus, ternyata bisa naik kalau itu serius menggarapnya. Saya kira ini sudah akan digarap betul-betul untuk PDIP mengusung Puan sebagai pendamping Prabowo Subianto, karena Prabowo juga saya kira ada pertemuan di situ, nasionalisme, patriotismenya ada pertemuan di situ dengan PDIP, begitu. Kalau kita lihat kan memang Puan Maharani ini tokoh protagonis di dalam tubuh PDI Perjuangan. Artinya memiliki kedekatan dengan Pak Prabowo Subianto, juga dengan Pak Joko Widodo sampai hari ini. Artinya sosok yang betul-betul bisa merekonsiliasikan faksi-faksi moderat yang ada dalam tubuh PDI Perjuangan. Ya, saya kira juga memang ada selain Puan Maharani, ada juga Prananda Prabowo atau yang sering disebut Nanan, anak Megawati juga dari suami yang berbeda, begitu. Nah, tapi Puan itu kan punya posisi yang lebih penting dalam pengertian dia pernah menjadi ketua DPR 2 kali ini kan, kemudian pernah menjadi Menko segala macam, di partai politik juga memegang kendali. Nah, sementara Nanan itu kan hanya seperti menangani IT ke sekjenan dan lain-lain, makanya dekat dengan Hasto. Saya kira bagaimanapun juga PDIP yang menjadi kelanjutan dari PDI dan juga metamorfosis
dari partai sebelumnya, PNI, yang itu dibentuk oleh Presiden Soekarno, terah Soekarno-nya menurut saya ke PNI-annya sangat kuat, maka akan tetap dipegang oleh terah Soekarno. Walaupun ada tokoh-tokoh seperti Pramono Anung ya. Jadi sangat mungkin juga dalam pengertian siapapun yang menjadi gubernur Jakarta berpotensi maju dalam pemilihan presiden. Itu juga misalnya ada Ahok yang pernah menjadi gubernur Jakarta menggantikan Jokowi. Tapi menurut saya kondisi di PDI Perjuangan ini tentu ada kalkulasi politik di mana partai ini berdiri menjadi kelanjutan dari pertemuan antara atau fusi partai PNI, Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, Partai IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Musyawarah Banyak atau Murba. Nah itu perpaduan seperti itu yang kita ingin lihat sebenarnya adalah apakah faksi-faksi yang dulu hasil fusi itu masih berjalan. Menurut saya semuanya akhirnya sudah bermuara pada satu personifikasi Megawati. Yang ini yang dikritik kemarin misalnya oleh Effendi Simbolon, barangkali juga oleh Marwara Sirait, dan juga kata-kata yang diucapkan oleh PDIP yang diungkapkan oleh Jokowi bahwa partai perorangan itu sebenarnya sindiran terhadap PDIP yang personifikasinya Megawati sangat kuat sekali, bahkan banyak yang mengatakan itu kongres ica-ica gitu, karena keputusan kongres pun bisa dibatalkan. Megawati begitu sangat kuat, seperti juga SBY sangat kuat di Demokrat, Surya Paloh sangat kuat di Nasdem, dan Prabowo sangat kuat di Gerindra. Itulah faktanya partai politik di Indonesia ini. Di satu sisi memang Mahkamah Konstitusi mencuci najis yang mereka bikin. Tapi di sisi yang lain saya lihat sendiri justru menghidupkan dengan sangat bagus peluang dari seorang Gibran. Karena Gibran kemanapun, baik dengan PSI atau kalah dengan PKN-nya, Anas Urbaningrum segala macam, itu hidup. Artinya dengan posisi dari Pak Prabowo yang akan mengambil puan, berarti Gibran adalah salah satu penantang dari Prabowo Subianto. Ya, menurut saya semakin banyak partai-partai yang ingin mengajukan calon presiden, itu justru keuntungan bagi Prabowo Subianto. Karena gimana pun juga di Indonesia nih ya, orang yang sudah menjadi presiden itu betul-betul jadi matahari. Semua ingin berada di bawah sinar matahari itu. Jadi saya tidak yakin ada yang seberani orang-orang model Surya Paloh yang berani mencalonkan Anies Baswedan, begitu kan? Ya, kalau tidak ada Surya Paloh kan tidak ada Anies Baswedan, kira-kira begitu ya. Nah, tapi kalau PDIP menurut saya dia akan maju, tapi menurut saya kali ini akan tahu diri. Dia akan bentur tembok, Bung. Kalau kemudian akan melawan Prabowo Subianto, maka kemungkinan cari amannya adalah mungkin tawarannya adalah menjadi wakilnya Prabowo Subianto. Dan ini pertemuan antara Gerindra dengan PDIP, ini salah satu sasarannya adalah politik dinastinya Jokowi yang dalam hal ini tertuang di dalam PSI-nya Kaesang. Nah, menurut saya ini juga kan memang ada kesempatan ya bahwa Gibran akan maju. Yang kemarin mereka juga kecewa pada saat Pilgub Jakarta itu. Kaesang kan tadinya diharapkan bisa menjadi wakil dari Ridwan Kamil, tapi ternyata ada keputusan MK yang tidak memungkinkan Kaesang maju seperti itu. Nah, menurut saya juga Jokowi pasti berpikir Gibran tidak boleh berhenti di posisi RI 2 saja. Pasti Jokowi akan mendorong ini menjadi RI 1 berhadapan dengan Prabowo. Dapat dukungan Megawati dan PDIP, Prabowo siap jauhi Jokowi.
Guys, ternyata power Prabowo sekarang lebih kuat loh dibanding Jokowi, dan kondisi ini bikin beberapa pengamat nilai kalau Prabowo tuh aslinya gampang banget buat buang Jokowi yang udah rusak konstitusi demi anaknya. Alasannya tuh karena ternyata Megawati udah ngeklaim kalau hubungannya sama Prabowo tuh sebenarnya baik-baik aja, nggak kayak isu yang beredar. Bagi Deddy Kurniasyah, pengamat politik dari Indonesian Political Opinion, ini jadi peluang Prabowo buat buang Jokowi guys, dan perbaiki citra Prabowo yang sempet jelek dan kayak di bawah pengaruh Jokowi. Jadi nambahin, statement Megawati ini nggak bisa diremehin guys. Soalnya PDIP masih jadi pemenang pemilu legislatif dan dukungan Megawati ini jadi kesempatan Prabowo buat kuatin pemerintahannya. Menurut kalian, baiknya Prabowo ikut Megawati atau tetap gandeng Jokowi guys? Kali soal misteri pagar di tengah laut yang sangat-sangat panjang sekali mencapai 30 km. Bayangkan, 30 km. Dan ini katanya nggak ada yang tahu ini pagar milik siapa. Pemerintah nggak tahu gitu ya, orang-orang nggak ada yang tahu, tiba-tiba ada aja gitu ya. Dan semua berita-berita yang ada di media, menurut saya, dari sisi saya, semuanya terlihat tidak masuk akal. Seperti misalkan tiba-tiba ramai sekarang gitu. Kenapa nggak dari dulu-dulu, kenapa nggak dari awal, atau setidaknya ketika masih terbentang 1 kilo lah gitu. Itu kan sudah mulai kelihatan gitu ya, 1 kilometer itu jauh loh. Kan mestinya udah mulai ada tanda-tanda orang tahu gitu ya. Terus kemudian sekarang setelah sepanjang 30 km nggak ada orang tahu, dan kemudian tiba-tiba rame. Ini semuanya aneh sekali gitu. Karena untuk pagar sepanjang itu sampai 30 km itu pasti pemerintah tahu dan pasti dilindungi. Sekalipun ilegal itu pasti sudah dicari-carikan alasan-alasan atau faktor-faktor yang membolehkan. Pasti udah disiapin tuh. Kalaupun misalkan itu ilegal gitu. Tapi ketika pemerintah sudah pasti tahu, aparat kita sudah pasti tahu sejak awal pembuatan gitu. Tapi sekarang semua orang tiba-tiba pura-pura nggak tahu. Saya terus terang nggak percaya pemerintah nggak tahu ini gitu. Karena pagar 30 km itu, kilometer loh ya, bukan meter. 30 km itu panjang sekali. Kalau kalian sulit untuk membayangkan, itu kira-kira kalian 30 km itu dari Monas, Jakarta ke Depok. 30 kilo. Atau kalian yang ada di Jawa Timur yang tidak bisa membayangkan Monas ke Depok seberapa jauh gitu ya. Itu samalah seperti misalkan tengah jalan Suramadu, tol Suramadu, dari tengahnya sampai ke Juanda, itu 30 km. Kalau kita naik mobil 1 jam, jauh. Jangankan bikin pagar gitu, kita suruh jalan kaki aja dari Suramadu ke Juanda, capek. Ini bikin pagar sepanjang itu. Apa iya nggak ada orang yang tahu? Ya pasti mustahil lah orang pemerintahan kita nggak tahu gitu. Karena orang, masyarakat kita ketika ingin melakukan sesuatu, terutama yang hal-hal yang tidak ada izinnya atau hal-hal yang seharusnya ada izinnya gitu ya, itu pasti ada koordinasi sebelumnya, pastilah itu gitu. Gak akan ada orang yang seberani itu bertindak semena-mena terus kemudian bikin pagar di tengah laut tanpa sepengetahuan aparat-aparat setempat gitu. Karena ya bikin pagar yang sepanjang itu kan butuh apa ya, energi yang sangat luar biasa besar, terus kemudian waktu yang cukup lama dan biaya yang sangat mahal gitu. 30 km dipasang apa namanya pagar di tengah laut itu jauh-jauh lebih susah dibandingkan bikin pagar di jalan raya gitu. Kita bayangkan kalau Agustusan kita menghias pagar, itu kan kita lakukan. Itu cuma paling 100-200 meter, itu capek. Padahal di darat itu cuma ngecat tuh. Ini bikin pagar di tengah laut 30 km. Bayangkan berapa orang yang harus mengerjakan ini semua dan berapa lama. Pasti sangat-sangat lama sekali. Tapi gitu ya, semua pengerjaan yang begitu fenomenal ini, pagar 30 km di tengah laut itu, baru saja rame sekarang. Setelah sepanjang itu. Dari dulu tuh kayak gak ada yang tahu. Padahal kayaknya semua orang sudah tahu seharusnya sejak proyek ini dibuat gitu. Dan pemerintah ketika bilang tidak tahu ini punya siapa dan sebagainya, itu jelas dipastikan adalah sebuah kebohongan. Karena pemerintah kita yang begitu lengkap, yang di berbagai daerah itu ada prajuritnya, ada babinsa, ada BIN yang mengumpulkan informasi.
semuanya sangat-sangat mudah sekali untuk dikonfirmasi. Nggak usah presiden deh gitu ya. Kalian kalau pejabat atau aparat setingkat ya pertengahan lah pasti bisa mengakses data ini, pasti langsung tahu siapa pemilik dari pagar 30 km ini. Karena untuk ukuran Babinsa atau BIN yang ada di pedesaan, di setiap daerah-daerah yang ada pejabat atau aparat-aparat kita, itu semuanya informasi terkait masyarakat itu detail dikirimkan secara rutin, update sekali. Ada masalah apa di daerah tuh semuanya tuh kebaca gitu. Makanya semuanya tidak kejahatan, kemudian apapun lah itu mudah terbaca karena setiap daerah itu ada babinsanya gitu. Nah sama seperti pagar laut ini, jangankan sampai 30 km gitu ya, orang ada yang cerai saja atau orang ribut saja di daerah, di desa gitu ya, itu babinsa pasti udah tahu masalahnya apa, penyebabnya apa pasti udah tahu gitu. Apalagi pagar 30 km, mustahil rasanya pemerintah atau aparat kita tidak tahu. Jadi setelah ini kemudian menjadi satu misteri dan kemudian nggak ada yang tahu ini milik siapa, tiba-tiba ini yang menjadi aneh lagi. Tiba-tiba muncul sekelompok nelayan yang mengaku memasang pagar itu untuk kepentingan menanggulangi ancaman tsunami atau apalah. Ini dari jaringan rakyat katanya, relawan-relawan para nelayan yang peduli terhadap laut katanya. Itu juga menjadi sangat tidak masuk akal juga gitu, karena rakyat biasa jangankan bikin pagar di tengah laut gitu ya, di rumahnya sendiri sekalipun masih banyak rakyat kita yang nggak pakai pagar. Kok ini mau magarin laut 30 km, hebat sekali. Jadi ya gak mungkin lah. Tapi itu menjadi aneh gitu. Kenapa tiba-tiba ada yang ngaku gitu kan? Tiba-tiba loh, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba dia ngaku tuh. Padahal kalau mereka memang menjadi orang yang bertanggung jawab dari pagar 30 km di tengah laut tersebut, seharusnya semua orang sudah tahu. Seharusnya kalau ada jaringan nelayan gitu, seharusnya sudah koordinasi dengan pemerintah, dengan pejabat atau aparat setempat. Pastilah itu. Tapi ini nggak ada, pemerintah juga nggak tahu. Tiba-tiba ada sekelompok nelayan ngaku, oh itu punya kita. Ya boleh aja ngaku-ngaku seperti itu, tapi harus detail gitu ya, harus ada konsekuensinya. Kalau Anda ngaku pagar laut itu punya kalian, punya rakyat, jaringan nelayan katanya, ya coba disebutkan sumber dananya dari mana. Ya karena ya bambu-bambu itu kan beli, nggak gratis. Apa kalian punya kebun sendiri? Oke, misalkan kalian punya kebun sendiri, kebunnya di mana? Ngangkutnya itu apakah gratis? Oh, katakanlah kalian punya truk sendiri. Terus solarnya gimana? Urunan atau seperti apa? Gitu. Tapi itu semua perlu dibuktikan dari mana dananya dan siapa yang kemudian menginisiasi dan memulainya. Karena mustahil rasanya pagar sepanjang 30 km itu kemudian dikerjakan oleh sekelompok rakyat tanpa perintah dari pendana gitu. Mustahil gitu. Kalaupun semua barang-barangnya adalah gratis, tapi tenaga setiap orang yang mengerjakan setiap harinya itu nggak mungkin gratis. Pasti mereka yang butuh makan, mereka punya keluarga yang harus dinafkahi, dibiayai. Nggak mungkin rasanya mereka kemudian kerja rodi kayak zaman penjajahan, nggak dibayar terus kemudian bikin pagar. Ya kalau gratis mana bisa gitu. Jadi ini zaman yang berbeda dan kita tidak bisa lagi kemudian dibodoh-bodohi dengan narasi atau cerita yang mengada-ngada seperti itu. Dan memang kalau soal pagar laut di tengah di kompleks, bukan kompleks ya, di wilayah PSN, di wilayah yang ditetapkan oleh PSN oleh pemerintah, itulah yang kemudian membuat banyak sekali orang jangan-jangan ini ada kaitannya dengan sekelompok pengusaha atau oligarki yang terlibat dalam wilayah atau yang sudah ditetapkan PSN oleh pemerintah, dan nama-namanya tidak perlu saya sebut supaya tidak panjang kasusnya gitu kan. Tapi oligarki yang saya sebutkan terkait PSN, dan ya kalian cek saja lokasi pagar di tengah laut ini di lokasi yang seperti apa, kalian bisa cek sendiri, dan itu nampaknya memang terkait dengan oligarki atau pemilik modal, pemilik dana yang bisa mengerahkan dan menyuruh orang untuk membangun pagar laut sampai 30 km seperti itu. Jadi ini nampaknya ada kaitannya dengan pihak oligarki yang selama
di rezim sebelumnya diberikan privilege yang sangat luar biasa, dan kemudian mereka merasa jadi kayak laut sendiri. Jadi karena mereka punya lahan di sana, terus kayaknya lautnya tuh punya saya juga gitu ya. Jadi ya bagi mereka yang mendapatkan privilege sebelumnya, para oligarki ini memang kadang-kadang bertindak semena-mena, sehingga laut pun yang sebenarnya bukan milik mereka itu kemudian diakui oleh mereka, dan itu sebenarnya yang biasa saja gitu. Mereka menambang-nambang di mana-mana ilegal itu juga ya ada gitu kan, tapi kan mendapatkan privilege dari rezim sebelumnya gitu. Nah, terkait pagar 30 km di tengah laut ini juga nampaknya dimiliki oleh atau diinisiasi, diperintahkan oleh oligarki yang punya kepentingan di sekitar wilayah PSN tersebut. Jadi ketika semua ini kemudian dibongkar gitu ya, dan aneh sekali atau janggal sekali kenapa tiba-tiba dibongkar, yang selama ini aman-aman aja, dari meter pertama sampai 1 km, 2 km sampai 15-20 km ini aman-aman saja, tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang protes, pemerintah juga nggak bisa protes dan sebagainya. Itu kan menunjukkan bahwa pagar di tengah laut ini memang sudah ada koordinasi dan sama-sama tahu untuk kemudian tidak dipermasalahkan demi kepentingan oligarki dan pemerintah yang sama-sama menguntungkan. Entah apa keuntungannya, tapi ya kayaknya sama-sama menguntungkan. Tapi setelah semua rezim itu berakhir, rezim berganti, presiden berganti, dan sekarang kemudian dibongkar dan rame di media, ini tujuannya untuk apa? Saya terus terang menunggu gitu ya, terus terang saya merenung cukup lama untuk melihat ini sebenarnya soal apa sih. Ya kan kalau kita ngelihat secara politik, katanya kan rezim hari ini itu kan rezim keberlanjutan, hanya melanjutkan saja. Seharusnya kalau melanjutkan nggak ada rame-rame kayak gini. Dan itu kita bisa baca gitu, kalau periode kedua atau keberlanjutan itu nggak ada ribut-ribut seperti ini. Tapi ketika ada keributan-keributan seperti ini, itu menunjukkan rezim yang katanya keberlanjutan ini sebenarnya ya enggak. Yang menurut mereka berlanjut, bagi sebagian lain enggak kayaknya gitu ya. Itu sama seperti teman kalian yang merasa saling jatuh cinta, padahal yang cinta cuma dia saja. yang lawannya nggak ngerasa gitu. Nah, inilah nampaknya ya, contoh rezim keberlanjutan, karena yang berlanjut karena hanya dari sisi yang ditinggalkan, sementara yang berkuasa nampaknya tidak merasa sedang ingin melanjutkan. Makanya kemudian pagar 30 km ini tidak dilanjutkan sampai 100 km, tapi kemudian dibongkar ke media, dibikin rame, dan kemudian diminta untuk dihentikan dan diselidiki. Itu menunjukkan bahwa tidak ada keberlanjutan. Sisi keyakinan keberlanjutan itu hanya di kalangan para mantan. Di sisi orang yang sedang berkuasa, mereka sedang merasa tidak melanjutkan apa-apa. Dan di luar itu semua, terkait soal perbedaan, kok momentumnya pas sekali ya gitu ya. Karena bayangkan gitu ya, rame-rame soal pembongkaran atau rame-rame soal misteri pagar 30 km di tengah laut itu kok bertepatan dengan hari ulang tahun PDI Perjuangan, berdekatan sekali di minggu yang sama. Dan kemudian gitu ya, Ibu Megawati di hari ulang tahun PDI Perjuangan kemarin mengucapkan terima kasih kepada MPR yang dipimpin oleh Gerindra dan Presiden Prabowo secara jelas yang mengatakan bahwa ini Bu Megawati sebagai anak atau bagian dari orang-orang yang mengagumi Bung Karno itu merasa perlu berterima kasih karena pemerintah, presiden, kemudian MPR itu mau meluruskan sejarah Bung Karno dan memberikan pemulihan nama baik kepada Bung Karno. Jadi ada dua isu, ada dua kejadian, dua kasus yang kemudian ini nampaknya saling berhubungan. Di satu sisi ada pembongkaran gitu ya, membongkar kebobrokan rezim di masa lalu yang bertindak semena-mena dengan pagar 30 km di tengah laut tanpa izin itu. Itu kan sangat berkaitan sekali dengan Ibu Megawati. Ibu Megawati itu peduli sekali dengan pohon, lingkungan, sangat-sangat peduli. Sehingga ketika ada isu-isu lingkungan seperti ini, ada tindakan-tindakan ilegal dan kemudian ditindak oleh pemerintah, dibikin rame oleh pemerintah, itu Ibu Megawati itu senang sekali gitu. Jadi kisah atau misteri pagar 30 km di tengah laut itu nampak bisa menjadi satu kado yang sangat istimewa bagi hari ulang tahun PDI Perjuangan, bagi Ibu Megawati yang sangat peduli kepada lingkungan dan pohon-pohon di Indonesia. Jadi ya
Jadi kayak ada satu hadiah yang luar biasa dari pemerintah dengan membongkar adanya praktek ilegal di tengah laut Indonesia, dan itu untuk sebagai apa ya, menyambut hari ulang tahun PDI Perjuangan. Dan di sisi lain Ibu Megawati juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan Ketua MPR yang dipimpin oleh kader Gerindra. Jadi semuanya sangat-sangat pas sekali. Apalagi orang yang dirugikan atau kelompok orang yang membuat pagar ini, yang bertanggung jawab, atau oligarki pemilik pagar 30 km ini, itu dicurigai adalah oligarki atau pengusaha-pengusaha yang pro terhadap rezim sebelumnya, yang sangat dianggap sebagai seorang pengkhianat oleh PDI Perjuangan. Jadi semuanya itu sangat klop gitu. Yang ini dibongkar, kemudian oligarkinya dibongkar, dirugikan, dipermalukan gitu ya. Dan di sisi lain PDI Perjuangan seperti merasa, oh baguslah itu dibongkar ya, supaya rakyat tahu gitu ya. Dan Ibu Megawati kebetulan mengucapkan terima kasih kepada Prabowo dan menepis adanya perbedaan atau permusuhan, karena tidak ada masalah dengan Prabowo. Ibu Megawati dan PDI Perjuangan hanya ada masalah dengan pengkhianat partai, dan itu bukan Presiden Prabowo gitu. Jadi ya nampaknya soal PDI Perjuangan akan menjadi pendukung pemerintah itu hanya soal waktu saja gitu, karena pada akhirnya PDI Perjuangan masih sedang menunggu transisi pemerintahan Presiden Prabowo, karena yang katanya keberlanjutan ternyata kok saling bongkar, saling hancur-hancuran. Jadi ya kita menarik untuk kita tunggu dalam beberapa bulan ke depan, apakah proses transisi ini akan semakin memuncak dan akhirnya bisa selesai diakhiri dengan rekonsiliasi atau bergabungnya PDI Perjuangan dengan pemerintahan. Kita lihat saja nanti, tapi dari sisi PDI Perjuangan itu sudah sangat jelas sekali bahwa mereka tidak ada masalah dengan Prabowo, dan Prabowo seharusnya bisa menonton dan menyaksikan bahwa ternyata memang masalahnya bukan dirinya dan bukan orang-orang di sekitarnya, tapi Fafanya. Kalau kita lihat pada saat yang lalu, bahkan tim dari PDIP, tim hukum Andika Hendy itu bahkan menyiapkan setidaknya bukti-bukti, saksi-saksi pelanggaran yang terjadi pada saat pilkada yang lalu. Tetapi ketika saat dimasukkan ke MK, gugatan tersebut tiba-tiba dicabut. Ini sangat mengejutkan sekali. Otomatis lah masyarakat itu menunggu-nunggu lah jawaban yang pastilah terkait pencabutan gugatan di MK oleh Andika dan Hendra Prihadi ya. Kadang-kadang saya heran ya, bahkan tidak ada pemberitaan yang mengulas kenapa Andika dan Hendra Prihadi mencabut gugatan di MK. Padahal kalau kita lihat dari pemberitaan ya pada saat pilkada yang lalu, setidaknya banyak yang diduga adanya kecurangan yang masif di pilkada Jawa Tengah. Ya seperti apa? Seperti Pak Prabowo Subianto tiba-tiba mengendorse pencalonan Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Belum lagi ada pengerahan tidaknya kepala desa yang pada saat lalu digerebek oleh Bawaslu dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali kalau lihat, seperti sembako dan lain sebagainya. Tetapi yang cukup saya heran, kenapa Andika dan Hendy tiba-tiba memutuskan untuk mencabut gugatan di Mahkamah Konstitusi. Ini pertanyaan yang sangat mendasar sekali. Tetapi belum ada statement setidaknya kenapa Andika dan Hendra Prihadi mencabut gugatan di MK. Ini juga sangat di luar dugaan. Nah bayangkan kalau kita lihat pada tanggal 9 Januari yang lalu ada pemberitaan Andika Hendy itu menginginkan tidaknya Ahmad Lutfi dan Gus Yassin tereliminasi, dan Andika Hendy ditetapkan sebagai pemenang. Tiba-tiba di tanggal 13 Januari ada pencabutan gugatan. Ini sangat aneh sekali. Nah saya kadang-kadang curiga ya, pada saat tanggal 12 Januari yang lalu Pak Jokowi bertemu dengan Pak Prabowo Subianto di acara pernikahan dari Putri Akbar Tanjung. Nah, apakah gara-gara fenomena tersebut
Setidaknya setelah pertemuan antara Jokowi dan Pak Prabowo pada tanggal 12 Januari, di tanggal 13 Januari itu setidaknya ada fenomena perpolitikan yang sangat wow sekali. Pertama, Andika Hendi mencabut gugatan di MK. Dan yang kedua, Hasto diperiksa oleh KPK sebagai tersangka. Dan setelah diperiksa 3,5 jam, tidak ada penahanan oleh KPK. Saya adalah orang yang turun ke bawah. Jadi ibu-ibu jangan mentereng-mentereng terus. Mentereng boleh. Tapi ya itu turun. Lihat manusia Indonesia yang masih perlu. Katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya. Lah benar lah. Tapi apa? Saya hitung lah. Saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi apa? Putri pertama harus pintar masak, alhamdulillah. Ku hitung kan, 10.000 toh, iya, apa yo? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau denger ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Loh, tepuk tangan dong ibu-ibu. Apa urusan kalian? Saya tahu ngulek cabai segala. Ini kemanusiaan, tahu? Loh ya. Nanti kalau udah makin melambung, ibu-ibu ini kan udah datang ke saya. Ibu gimana dong cabenya sekarang? Aduh pusing lah gua. Ibu sekarang namanya bawang putihnya naik. Aduh pusing lah gua. Gitu loh. Jadi ya gitu. Sorry ya mas, saya mesti kritik. Loh orang saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung 10.000 dapat teh apa toh? Baru ibu-ibu bilang, lah ya apa ibu ya? Paling tempe. Iyalah, aku bilang. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya, itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya, Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, dan kepada para sahabat sekalian yang telah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.